GSM itu kan gerakan sekolah menyenangkan. Kita tuh ingin waktu pulang dari Australia itu anak-anak Indonesia itu bisa sekolah dengan rasa senang, riang gembira, bahagia, tetapi tidak melupakan bahwa mereka sedang ingin membangun kompetensi dan penalaran berpikir. Kenapa? Karena penalaran berpikir itu tidak mungkin kalau suasana anak-anak di dalam bersekolah dan belajar itu tidak bahagia. Kenapa kok ada gerakan sekolah menyenangkan? Tahun 2009 saya itu dapat beasiswa untuk sekolah PhD atau doktoral di Monash University Australia. Saya itu ngajak anak saya yang paling tua, Alia. Nah, pada saat itu dia masih kelas 1 SD. Dia tidak pernah sekolah internasional, tidak bisa bahasa Inggris, sehingga waktu itu banyak keluarga yang membayangkan dia akan stres. Karena saya berdua, jadi istri saya dan 2 anak yang lain tidak ikut. Nah, tetapi yang saya kaget, walaupun itu sekolah baru, ketika saya jemput suatu hari pertama masuk sekolah itu tidak mau pulang. Dia malah ngajak saya untuk terus bermain di sana. Cerita ini atau tutur ini ternyata juga dialami oleh para orang tua yang anak-anaknya sekolah di sana. Itu yang membuat saya kemudian datang ke sekolah dan melihat. Waktu itu SD ya. Itu dari gerbang saja sudah berbeda suasananya. Sekolah itu seperti rumah bagi mereka. Banyak lapangan olahraganya, banyak jempalitan, banyak permainan-permainan playground yang itu justru diberikan ruang yang lebar oleh guru-gurunya untuk bermain di sana. Dan ketika saya masuk ke kelasnya itu settingan kelasnya itu tidak seperti kursi duduk dari belakang ke depan seperti di Indonesia, tetapi kursi itu bisa berubah-ubah setiap saat. Bahkan anak-anak itu ketika belajar itu station based, maksudnya apa? Ada kelompok yang belajar di bawah, ada kelompok lagi yang belajar di meja, ada kelompok ini dalam satu kelas ya, ada kelompok lagi yang belajar di luar, dan gurunya itu tidak mengajar dalam konteks ceramah, tetapi gurunya itu mementori, membimbing, memberikan feedback, masukan kepada anak-anak, dan tidak kemudian langsung dinilai karena kegiatannya itu, belajarnya itu prosesnya pakai project based begitu, yang itu bisa diselesaikan dalam waktu sebulan 2 bulan. Nah, sehingga anak itu menjadi riang gembira ketika di rumah. Dia tidak hanya di rumah saja, dia itu malah belajar membaca buku sendiri tanpa harus disuruh, tanpa harus dipaksa, karena dia ingin menyelesaikan proyek bersama itu. Nah, jadi ada curiosity, ada keingintahuan, ada daya imajinasi yang dipantik dengan proses belajar di sana. Tapi yang paling utama, mengembangkan personal dan interpersonal development itu yang paling utama di sana. Bukan justru malah belajar itu saja. Contohnya, kalau mereka itu ingin mengubah perilaku, misalnya ada anak ketika belajar sedang berlangsung, tiba-tiba di belakang 2 orang anak saling memukul atau mungkin saling tidak fokus pada belajarnya. Itu apa yang terjadi? Guru itu akan menghentikan proses belajar, kemudian selama pelajaran itu saya lihat sendiri guru itu menyelesaikan persoalan itu. Tidak dimarahi, tetapi anak-anak diajak berpikir. Karena mereka sudah membuat komitmen di kelas dan di sekolahnya. Nah, itu yang membuat kemudian anak-anak itu perilakunya itu baik. Jadi yang saya lihat di sana itu perilakunya lebih baik, critical thinkingnya, berpikir nalarnya itu berkembang, lalu kedisiplinannya untuk menertibkan dirinya sendiri di dalam proses belajar itu muncul. Tidak perlu dengan sistem hukum nilai poin dan sebagainya itu. Nah, saya pingin dan begini, ketika anak-anak itu libur, mereka itu pingin balik ke sekolah. Nah, coba, kalau kalian libur pingin 2 bulan libur ya, atau 3 bulan. Di sana libur 2 hari itu sudah nggak betah, karena mereka pingin balik ke sekolahnya lagi. Mereka pingin ketemu dengan teman-temannya, mereka pingin ketemu dengan gurunya, mereka pingin lagi bergaul dan belajar bersama gurunya. Itu diungkapkan secara verbal oleh anak-anak. Saya kemudian berpikir, saya membayangkan kalau pengalaman sekolah anak-anak saya ini bisa dirasakan oleh anak-anak di seluruh Indonesia, baik itu yang ada di desa,
ya toh, di pinggiran kali, di bantaran sungai, atau mungkin di daerah suburban kota yang gizinya buruk dan tidak sempat belajar karena ada di jalanan, yang ini bisa disediakan oleh sekolah-sekolah negeri di Indonesia. Betapa indahnya negeri ini, betapa bahagianya anak-anak kita itu hidup dan belajarnya, tetapi juga memperoleh ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Makanya ketika pulang, kita lebih memilih membuat gerakan, bukan membuat sekolah sendiri. Kenapa? Karena kalau buat sekolah sendiri, nanti saya pasti ngecas mahal, SPP-nya mahal, ya kan? Karena tidak ada biaya dari negara, jadi saya harus membiayai sekolah saya sendiri, maka mahal. Nah, yang bisa masuk ke sekolah mahal siapa? Orang-orang kaya. Jadi semakin gap fairness atau ketidakadilan itu semakin lebar. Jadi seolah-olah pendidikan yang bermutu hanya bisa dirasakan oleh anak-anak orang kaya. Makanya kita membuat gerakan yang ingin menyadarkan guru-guru, pemegang kebijakan, termasuk anak-anak dan orang tuanya, harus sadar bahwa pendidikan itu, pengajaran dan pembelajaran itu harus berdasarkan kodrat manusia dan kenyataan. Kalau pembelajarannya berdasarkan kodrat manusia dan kenyataan atau kontekstual, maka anak-anak akan mendapatkan rasa bahagia di dalam proses belajarnya. Itu yang disebut dengan menyenangkan. Ya, bagi seluruh ekosistem sekolah itu harus menyenangkan. Makanya guru-guru yang ikut di gerakan sekolah menyenangkan itu juga guru-guru yang rasa lapar untuk belajar itu tinggi. Yang rasa lapar untuk mengembangkan berbagai metodologi pengajaran itu juga tinggi. Yang punya rasa lapar untuk membuat kurikulum sekolah sendiri di dalam menerjemahkan kurikulum nasional itu juga tinggi. Karena apa? Orientasi gurunya itu untuk kepentingan dan kebutuhan murid. Jadi proses belajar itu harus dan wajib untuk kepentingan dan kebutuhan murid, untuk kepentingan keminatan murid, dan untuk kepentingan kecakapan murid yang berbeda-beda dan beragam. Karena setiap orang itu akan punya talent dan potensi yang berbeda. Ada yang senang matematika, ada yang senang videografi seperti ini, ada yang mungkin yang senang olahraga, mungkin ada yang senang seni tari. Itu semua harus terfasilitasi di dalam ekosistem sekolah. Nah, gurunya kenapa kok senang? Karena kalau muridnya itu bisa belajar tanpa dipaksa, bisa berdisiplin tanpa harus ditakut-takuti, ya toh, bisa bergotong royong dan membantu anak lain tanpa punya pamrih, dengan ikhlas, maka guru itu kan akan mendapatkan rewardnya sendiri. Karena dia merasa bermakna mengajarnya, dia merasa sukses dan berhasil di dalam mendidik dan mengajar anak-anaknya. Sehingga suasana menyenangkan itu akan terjadi bagi semua pihak, baik bagi muridnya, bagi gurunya, dan ketika semua berprestasi, kepala sekolahnya juga senang, pengawasnya juga senang, dan dinas pendidikannya juga senang. Tapi yang perlu dicatat bahwa cara berprestasinya tidak boleh dengan rasa stres. Cara berprestasinya harus dengan rasa bahagia dan gembira. Salah satu metode perubahan yang ada di GSN itu adalah penciptaan lingkungan belajar, baik itu secara fisik dan emosi yang positif, yang menyenangkan dan etis kepada anak didik kita. Artinya apa? Kalau misalnya ada siswa baru, maka salah satu yang harus dibangun dengan siswa baru, mereka harus merasa feeling home dengan sekolahnya. Merasa ini adalah rumah bagi sekolahnya. Kalau itu rumah, maka yang ada di dalam sekolah itu adalah saudara-saudaranya. Ketika itu saudaranya, maka ketika ada perbedaan, ada cekcok dan sebagainya, tidak diselesaikan dengan perkelahian, tidak diselesaikan dengan saling hukuman, tetapi diselesaikan dengan cara yang berkomitmen bersama, dengan cara bermusyawarah,
Sama keluarga kan begitu. Kadang kita marah-marahan, tetapi marah kita tetap sayang kepada saudara kita. Jadi rasa sayang ini harus dibangun. Itu pertama kali. Karena kalau suasana sekolahnya tidak aman, suasana sekolahnya penuh bully, penuh cercaan, maka tidak mungkin akan terjadi proses belajar yang menyenangkan dan fokus. Karena dia penuh ketakutan. Maka lingkungan belajar yang positif itu menjadi sangat penting dan utama. Lingkungan belajar ini tidak hanya secara fisik. Secara fisik tetap berpengaruh ya. Anda itu misalnya ada di ruangan ber-AC ketika suasana panas dengan tidak ber-AC, tetap lebih fokus yang di ber-AC. Jadi fisik itu berpengaruh, tapi fisik itu bukan segalanya. Anda ada berada di dalam suatu gedung mewah, tetapi anggota keluarga di rumah itu, bukan gedung nih, rumah mewah, tapi anggota keluarganya tidak pernah berinteraksi, tidak pernah saling bertegur sapa, saling sibuk sendiri-sendiri, Anda akan merasa terasing di tengah kemewahan, ya, atau merasa paradoks itu namanya. Nah, sehingga suasana belajar itu juga dibangun dengan suasana emosi yang saling kasih sayang, suasana emosi yang sangat saling berempati satu sama lain, yang saling peduli satu sama lain. Nah, ini adalah salah satu metode yang sangat dikuatkan di Gerakan Sekolah Menyenangkan. Bahkan interaksi gurunya tidak boleh seperti atasan dan bawahan. Interaksi gurunya seperti apa yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro. Ingarso Sungkulodo, di depan dia memimpin, di depan dia membawa perubahan, di depan men-sharing visi-visi dan pengetahuan baru. Ya. Jadi dia men-sharing, membagikan pengetahuan guru itu dan visi kehidupan. Ing Madyo Mangunkarso di tengah. Ketika di tengah guru itu menjembatani. Jadi seperti kalian itu difasilitasi, diberi feedback, didampingi dan dibimbing guru itu. Jadi ketika ada anaknya tidak tahu, jangan dihukum hanya dengan dinilai jelek. Ketika tidak tahu, ditanyakan kenapa kok dia tidak tahu belajar ini. Apa dia memiliki kesulitan dan hambatan di rumahnya. Apa yang bisa dibantu oleh guru itu. Itu ing Madyo Mangunkarso. Tutpuri Handayani. Di belakang dia mendorong. Jadi kalau ada anaknya yang lagi stres, motivasinya rendah, lagi banyak masalah di rumah atau dengan temannya, maka guru itu memberi motivasi. Guru itu menguatkan batin anak itu agar punya keseimbangan emosi. Nah, suasana ini akan menciptakan ekosistem yang disebut ekosistem empati. Jadi antara satu dengan yang lain, baik guru dengan kepala sekolah, dengan tenaga pendidikan yang lain, administrasi, dan juga dengan muridnya, itu akan terbangun rasa keluarga. Ini yang ingin dibangun di awal oleh GSM kepada sekolah-sekolah. Sebelum kita itu mengubah metodologi belajar, sebelum kita itu menuntut karakter anak didik kita, maka yang dibangun pertama kali oleh sekolah adalah ekosistem belajarnya, baik secara fisik dan emosi itu yang empatik, yang menyenangkan, dan juga yang memberi rasa aman kepada anak didik kita. Jadi nanti siswa-siswa baru itu masuk ke SMA 1 merasa di rumah. Potensi minat bakatnya akan diberi wadah ruang gitu. Dan dia tidak merasa takut dibully, tetapi oleh kakak-kakaknya itu bisa didampingi karena kakaknya berpindah menjadi buddy student atau menjadi sahabat pendamping. Misalnya kayak kalian ini jadi panitia MPLS seperti ini, atau nanti ada teman yang lain menyambut orang tua yang datang, ya toh, menyambut adik-adiknya yang datang, kemudian memperlihatkan sekolah ini punya aktivitas apa saja, ada ruangan apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh siswa baru itu, sehingga siswa baru itu akan merasa menjadi keluarga besar dari SMA 1 Semarang. Di Gerakan Sekolah Menyenangkan kan tadi tentang ekosistem dan lingkungan belajar. Yang lain adalah tentang mindset, cara pandang pendidikan. Pendidikan tidak boleh lagi dimaknai hanya mentransfer pengetahuan kemudian menuntut siswanya dengan sistem nilai.
Kalau siswanya nilainya jelek kemudian tidak naik atau dia mungkin tidak mendapatkan penghargaan begitu. Ini kan seperti sistem di pabrik ya. Jadi seolah-olah anak-anak itu harus tahu membaca, menulis agar bisa membaca SOP di pabrik itu sehingga dia bisa bekerja di pabrik atau di industri dengan tertib. Sekarang kan kita masuk ke revolusi industri 4.0 di mana dunia ini tidak lagi hanya dibangun dengan industrialisasi seperti pabrik, tetapi dunia ini akan memberikan ruang bagi kreativitas ya manusia yang ada di dalamnya. Jadi yang akan memenangkan persaingan kompetensi ke depan itu adalah orang yang kreatif, yang punya ide dan gagasan, kemudian ide gagasan itu diikuti oleh banyak orang. Contohnya itu YouTuber itu. YouTube itu kan ide, ya enggak? Kalau dia tidak punya ide, nggak akan punya follower. Itu sudah menunjukkan bahwa yang dapat uang, yang memenangkan persaingan adalah yang punya ide. Nah, sehingga ide masing-masing anak itu bisa muncul karena dari bakat yang berbeda. Ada idenya olahraga, sepak bola, dia bisa membuat YouTube tentang sepak bola, trik-trik sepak bola. Bahkan ada yang idenya itu bermain games, dia bisa men-YouTube-kan kok kecakapan dia bermain games hingga level atas, yang itu nanti followernya juga banyak. Ada yang bakatnya itu menari, dia bisa menggunakan pengetahuannya itu untuk mempromosikan tarian dia dengan ide-ide barunya, entah kekonyolan dia atau yang lain, yang kemudian itu diupload di YouTube, kemudian bisa mendapatkan follower. Jadi orientasi kita itu harus saat ini di dunia yang penuh kreativitas itu adalah orientasi yang memberikan ruang yang sama lebarnya bagi keminatan, potensi, ya, bakat anak yang berbeda-beda, bahkan bagi passion anak yang berbeda. Passion itu apa? Keminatannya, cita-cita anak yang berbeda ini. Caranya bagaimana? Metodologi belajarnya itu harus berdasarkan kodrat itu tadi dan kenyataan. Kalau berdasarkan kenyataan, itu maka metodologinya bisa berbentuk project atau problem based learning. Nah, sehingga anak-anak itu nanti didorong untuk bisa berperan di dalam kelompoknya masing-masing di dalam memecahkan persoalan, ya kan? Ada yang perannya itu, misalnya tadi saya pernah menyampaikan, ini salah satu ya, di Australia itu ketika anak SMA seperti kalian itu salah satu proyeknya adalah membuat kolosal drama yang itu dipentaskan di teater, yang tiketnya itu harus dibeli oleh masyarakat. Tiketnya itu tidak gratis tapi dibeli. Artinya apa? Anak-anak kan harus menyiapkan skenario. Ada yang menjadi sutradara menyiapkan skenario. Ada juga yang menyiapkan artis-artisnya. Ada juga yang latihan tentang dramanya itu sendiri. Ada kemudian anak yang senang audio, kemudian dia bisa mencari audio yang pas buat skenario ini. Ada anak yang senang arsitektur, maka dia harus mencari spot-spot, tempat-tempat yang pas dengan pertunjukan ini. Ada anak yang senang video editing, maka dia harus menggunakan software tools yang paling pas untuk mengedit ini. Jadi setiap anak punya perannya masing-masing. Ada anak yang senang memimpin organisasi, maka dia bisa menjadi pemimpin dari pekerjaan proyek besar itu. Ada anak yang bisa senang marketing, maka anak itu kemudian yang menjual tiketnya dengan berbagai macam varian tawaran. Sehingga setiap anak punya perannya masing-masing. Ada anak yang gemar matematika, maka dia diminta untuk menghitung biaya kos produksinya. Ada anak yang pintar sains atau IPA, maka dia diminta untuk mendesain berbagai proper alat-alat yang sederhana tetapi sangat berguna dimanfaatkan untuk proyek itu. Semua anak punya perannya masing-masing dan semua anak menjadi pahlawan di proyek itu. Maka anak-anak itu akan merasa eksis di dalam proyek itu. Dan ketika proyek itu dikerjakan selama 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan, maka anak-anak punya waktu untuk menyiapkan itu. Ketika punya waktu untuk menyiapkan itu, anak-anak sempat merenung, merefleksi, kemudian merevisi perencananya, sehingga proyek itu menjadi proyek yang besar. Jadi pembelajaran itu harus berdasarkan kenyataan
dan berdasarkan kodrat dari masing-masing anak itu, maka itu yang disebut dengan menyenangkan. Nah, saya ingin metodologi itu juga ada di sekolah Indonesia, agar anak-anak Indonesia itu punya potensinya masing-masing dan menjadi pahlawan di proses belajar sekolahnya itu. Di titik ini, maka nanti anak-anak Indonesia akan siap memenangkan persaingan globalisasi. Penelitian terbaru dari Harvard University itu bahwa anak yang akan memenangkan persaingan di era global, di era VUCA. VUCA itu era yang penuh gejolak, era yang tidak pasti, era yang penuh perubahan seperti pandemi inilah. Tiba-tiba kita yang tadinya diminta untuk bersosialisasi menjadi tidak boleh. Kita yang harusnya belajar di sekolah menjadi dilarang. Kan ini adalah era yang tidak pasti. Yang akan memenangkan persaingan adalah anak yang punya kecakapan hidup adaptasi. Kemampuan beradaptasi yang membuat anak akan memenangkan persaingan. Kenapa? Karena perubahan itu tak menentu, perubahan itu akan terjadi secara cepat. Anak yang mudah beradaptasi dengan berbagai perubahan, maka dia bisa mengikuti perkembangan zaman sendiri. Karena kalau yang tidak bisa lentur dengan perubahan, dia akan dilindas oleh perubahan itu sendiri. Nah, bagaimana membangun kecakapan adaptasi terhadap anak itu? Maka mau tidak mau minimal ada 3 hal. Ekosistem dan metodologi belajarnya itu harus playful, penuh permainan. Penuh permainan itu maksudnya berbasis skenario. Jadi kurikulumnya berbasis skenario. Kalau berbasis skenario itu, kalau menghadapi pandemi seperti ini, skenarionya langsung berubah. Jadi ada skenario A, skenario B, skenario C, skenario D. Anak dibolehkan memilih skenario. Karena setiap anak punya bakat dan punya pace yang berbeda-beda. Pace itu langkah belajar yang berbeda-beda. Kalau playful, penuh permainan dan penuh skenario itu, maka ada tantangan. Ketika ada tantangan, anak-anak akan engage. Engage itu apa? Terlibat dan partisipatif di sana. Ketika anak terlibat dan partisipatif, maka tanggung jawab, rasa kepemilikan anak terhadap proses belajarnya itu akan tinggi. Nggak usah disuruh belajar, kalian akan belajar sendiri. Ketika ada perubahan, kalian sendiri yang nanti akan menentukan, memilih cara-cara untuk beradaptasi dengan perubahan itu. Jadi playful, playful itu harus penting. Jadi anak-anak yang belajarnya playful itu malah bagus. Jadi anak yang cara belajarnya dengan metodologi ragam, metode yang berbeda-beda itu malah bagus, harus didorong. Jadi kalian sebagai senior harus mendorong ragam metodologi belajar kepada junior kalian agar penuh tantangan tadi. Yang kedua, connecting to others. Kolaborasi. Kalian akan di teori Maslow dikatakan bahwa puncak kepuasan tertinggi manusia itu bukan harta, kekayaan, bukan wanita, tahta dan sebagainya, tapi self aktualisasi, memberi manfaat kepada orang lain. Berkolaborasi berarti mendorong anak-anak kita sejak SMA untuk belajar memberi manfaat kepada orang lain. Di agama Islam itu disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu kata Tuhan, kata agama itu seperti itu. Maka metodologi dan ekosistem belajarnya tidak boleh mengkompetisikan anak. Saya sudah ngomong kepada guru-guru di SMA, jangan memberi nilai kepada anak-anak itu, tetapi memberi feedback kepada anak-anak itu, memberi ongoing conversation kepada anak-anak itu, memberi catatan-catatan agar anak itu growth, berkembang, pola pikir dan skill-skillnya. Itu saya sudah menyarankan seperti itu. Ya, kalau nanti belum sempurna karena sistem administrasi negara kita belum baik seperti yang diharapkan di negara-negara maju. Dan yang ketiga adalah perbanyak ruang refleksi kepada anak. Perbanyak ruang-ruang istirahat kepada anak. Istirahat tidak boleh hanya 15 menit. Belum makan, belum sholat, sudah masuk lagi. Istirahat itu harus setidaknya 1 jam, 40 menit.
sehingga setiap anak itu punya ruang untuk rehat sejenak. Ketika rehat itu apa yang terjadi? Kalian akan fokus kembali. Otak kalian akan sempat merenungi langkah-langkah kalian yang salah. Alih-alih menyalahkan dan memarahi anak yang dianggap nakal, beri ruang bagi anak itu untuk merefleksi terhadap apa yang sudah dia lakukan. Maka sifat kemanusiaan dia yang lahiriah secara bayi itu bersih dan putih itu akan muncul kembali. Meskipun itu ada di anak yang dianggap bejat sekalipun. Kodrat kemanusiaannya, kasih sayang itu akan muncul kembali ketika diberi ruang rehat. Dia akan bisa fokus, dia kemudian akan bisa menata dan merencanakan masa depannya dengan lebih baik. Jadi gurunya menjadi tidak repot, karena anak itu sendiri bisa menentukan sendiri rancangan masa depannya. Dan ini yang ingin saya sampaikan kepada seluruh guru-guru, khususnya di guru SMA 1 yang ingin menerapkan gerakan sekolah menyenangkan. Tujuan pendidikan itu tidak menghasilkan anak cerdas dan pintar. Tujuan pendidikan itu apa menurut kalian sebenarnya? Tujuan pendidikan itu adalah membangun pola pikir dan budaya kritis dan berani untuk tidak salah. Kemudian bisa memberi ruang untuk segala potensi, minat, kecakapan, bakat anak-anak itu untuk tumbuh secara optimal, sehingga mereka bisa merancang masa depannya dengan merdeka. Merdeka itu syaratnya 3. Anak kita harus mandiri. Mandiri syaratnya apa? Mengetahui kelemahan dan kelebihannya sendiri. Maka butuh ruang refleksi tadi itu. Anak itu tidak boleh tergantung pada orang lain. Kalau tidak tergantung pada orang lain, maka anak itu harus jadi pembelajar mandiri. Ingat, pembelajar mandiri itu kalau belajar nggak usah disuruh, tetapi kedisiplinannya muncul karena keinginan sendiri. Dan merdeka itu jika anak kita dan guru-gurunya bisa menertibkan dirinya sendiri untuk merancang masa depan. Kenapa? Karena tujuan utama dari dunia ini dibangun, dari adanya agama adalah ketertiban dan kemaslahatan sosial. Jadi sebelum kita ingin menertibkan orang lain, tertibkan dirimu sendiri di dalam mencapai cita-cita dan lain-lain. Itu yang disebut dengan merdeka. Jadi merdeka belajar syaratnya 3 hal itu. Mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan bisa menertibkan sendiri untuk merancang masa depannya sendiri. Maka ekosistem utama yang harus dibangun di sekolah tidak boleh menyalahkan, sering-sering menyalahkan anak. Beri ruang bagi anak untuk berbuat salah. Karena dengan berbuat salah, anak akan menemukan sendiri. Dia justru akan banyak belajar. Ya. Dan yang kedua, bangun imajinasi dan cita-cita setinggi mungkin kepada anak-anak kita. Kalau bisa setinggi langit. Kalaupun jatuhnya di bintang-bintang.